langsung ya guys, ini sebelah sini. Ini ganti LCD only guys, MacBook Air 2337 tuh, cak deketin satu. Ini LCD nya nih guys, LCD only guys. Terus ini lemnya guys. Oke guys, proses seperti ini nih. Nah, kita ambil yang list depannya itu yang ada yang ini, yang tulisannya MacBook Air itu harus pakai ini ya guys, pakai plastik ya. Nah, gampang kan. Kalau pakai kapek nanti pecah. Nah, terus langkah selanjutnya itu, ini kan karetnya itu udah rapuh, kita ambil ya. Jadi temperaturnya ini nih, panasnya ini sekitar 60 ya, temperatur panasnya ini. Ya, ini karetnya kan rapuh nih, kita ambil dulu, dibersihin, jangan sampai nanti kotoran karetnya itu ke dalam ya teman-teman ya. Kalau ke dalam itu nanti kayak ada kotorannya itu kalau pas dinyalain, karena harus di dalamnya itu harus benar-benar bersih di dalam. Soalnya ini kan ganti LCD only, jadi biar hasil kameranya tetap sama, makanya diganti LCD only. Ini pengambilan karet ya guys. Karet pinggir itu kan udah rapuh. Tapi harus hati-hati ya, soalnya kalau frame dalamnya itu plastiknya itu kotor, itu kelihatan nanti kalau pas dinyalakan. Kita buang dulu biar nggak ngotorin yang lain, bekas karetnya itu. Nah. Biar kita bukain baut-bautnya itu yang kecil. Baut LCD-nya kan ada, ini ada beberapa baut yang kecil. Sepertinya LCD-nya udah pernah ganti nih guys, full set kalau nggak salah. Soalnya bautnya beda sih, biasanya bautnya itu bintang ya, ini baut kecil-kecilnya itu obeng plus, jadi kayaknya sih udah pernah ganti kemungkinan. Terus ada segelnya tuh di bawahnya, nah itu ada segel. Kita harus pelan-pelan ya, soalnya kalau misalkan buru-buru itu takut fleksibel kamera sama fleksibel backlight takut putus ya guys. Harus pelan-pelan, harus relax biar hasilnya itu presisi. Ini yang susahnya itu yang
bongkar ini supaya dalamnya itu nggak kotor frame-nya. Ya prosesnya yang paling lama itu yang bongkar ini. Soalnya jaga biar nggak kotorannya itu nggak ke dalam. Kalau kotorannya ke dalam itu pasti bersihnya agak sulit. Jadi kalau misalkan nggak dibersihin nanti ada kayak kalau begitu dinyalain tuh ada kotoran tuh kelihatan, kayak ada dot pixel lah, terus kayak ada kotoran jentik-jentik kecil gitu. Makanya bongkarnya harus hati-hati. Pemasangannya juga harus hati-hati ya guys. Kita melalui nanti. Ini sih apa namanya, memang agak sulit sedikit ya, tapi ini buat ya siapa tahu ada yang mau ganti LCD nggak bisa masangnya, bawa LCD sendiri boleh, kita pasangin, jasa pasang di sini juga bisa. Terus pemasangan LCD full set juga bisa. Nah, LCD only juga bisa. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan MacBooknya LCD-nya pecah, boleh hubungi kami. Nanti kita bantu pemasangan juga bisa. Sekalian beli LCD-nya di tempat saya juga bisa. Harus hati-hati ya guys, sama relax aja sih, nggak kalau buru-buru nanti masangnya juga nggak, hasilnya juga kurang bagus, takutnya customernya komplain kan, nggak enak. Soalnya kalau kita udah lem terus dibongkar lagi takutnya resiko pecah. Makanya sebelum dipasang kita harus teliti dulu, cek dulu ada yang kotor enggak dalamnya, atau ada yang kurang enggak gitu. Karena memang kalau misalkan pemasangan LCD only itu memang harganya lebih murah ya guys dibanding full set. Terus hasilnya juga kalau misalkan masih original, kayak misalkan trutunya itu kan masih aktif tuh kalau LCD only. Terus kecerahannya itu masih mengikuti yang lama kan, karena backlightnya itu kan di casingnya itu kan. Kalau ganti LCD kan LCD only itu kan cuman kaca LCD-nya saja, tapi kalau lampu backlightnya tetap nempel di casing.
Kalau misalkan ini kan M1 ya, M1 itu biasanya true tone, ada true tone-nya tuh. Nah kalau misalkan ganti LCD full set, kalau ini belum itu ya, kalau misalkan ini apa, MacBook-nya belum pernah ganti LCD ya, masih original ya, atau ganti LCD only, itu throttle-nya tuh masih aktif biasanya. Terus kalau sensor yang menyesuaikan ruangan itu masih aktif kalau belum pernah ganti ya. Misalkan ganti LCD only atau full set. Kalau full set itu kameranya kualitasnya kurang bagus karena bukan originalnya kan. Terus throttle-nya juga nggak aktif mungkin. Tapi kalau ganti LCD only kan masih bawaannya tuh, casingnya, kameranya, backlightnya itu kan masih bawaannya, jadi throttle-nya bisa aktif gitu. Jadi prosesnya memang agak lama ya guys, sekitar 3-4 jaman kalau saya masang. Ini sih buat pemakai Apple yang pemakai MacBook yang LCD-nya pecah, terus nggak usah khawatir, nggak usah bingung, bisa ke tempat kami, bisa bawa sendiri LCD-nya, bisa LCD-nya dari kami, atau bisa jasa pemasangan saja bisa. Ini kayaknya sih udah pernah ganti itu, karena lemnya udah ketahuan tuh, double tipnya tuh. Udah pernah ganti LCD, tapi customernya minta LCD only kan. Ini sengaja kita cepetin pemasangannya ya guys, jadi biar nggak panjang videonya. Tapi saya ingatkan loh guys, kalau misalkan masang kayak gini jangan lupa copot baterai dulu ya. Soalnya biasanya teknisi itu kadang-kadang lupa nyopot baterai. Saya juga kadang-kadang lupa, tapi selalu saya waspada. Ya lambat lama sedikit nggak apa-apa, yang penting hasilnya puas gitu. Kita puas, customer juga puas, jadi biar presisi aja, biar gitu. Tapi harus teliti masangnya, nggak boleh baut-bautnya harus dilengkapi biar tahan lama, biar awet. Ini baut antina ini banyak banget, kecil-kecil tapi banyak.
antena wifi. Kita coba percepat aja kali ya guys. Jadi sekedar info aja deh, kalau misalkan teman-teman memakai MacBook LCD-nya pecah atau kenapa bisa hubungi kami. MacBook, iPad, iPhone, iMac, terutama ya iMac, ganti SSD, upgrade OS, upgrade memori untuk iMac 21,5 in sampai 27 sampai 24. Boleh servis ke tempat saya. Atau MacBook iMac yang lama-lama di upgrade, yang 2009 pakai SSD tambah memori, wah itu bagus tuh, lebih cepat. iMac, MacBook yang lama-lama bisa di upgrade semua pakai SSD. Ya kalau bingung cari servis khusus Apple, spesialis Apple ya, bisa hubungi kami nanti di website. Nanti alamat websitenya saya taruh di bawah deskripsinya ya, biar ini. iMac mati total, iMac ganti LCD, iMac upgrade SSD. Jadi biasanya iMac yang lama-lama itu jadi di upgrade itu jadi berfungsi dengan baik, bisa dipakai kembali, cleaning juga. Biar nggak kepanasan kan, biasanya kan kalau panas gitu prosesornya yang mati, makanya cooling fan-nya itu di cleaning biar nggak panas, hasil kinerjanya biar maksimal. Emang nggak, pemasangan LCD nggak gampang ya, nggak sesulit kayak di YouTube gitu ya. Ini prosesnya aja ini udah dipotong, ini videonya udah dicepetin, jadinya seolah-olah kayak gampang, padahal melalui prosesnya itu bisa harus hati-hati ya kan, nggak boleh gerusak-gerusu kan.
kalau di YouTube kan woi kayaknya gampang gitu kan, tapi melalui prosesnya itu waduh sulit banget sebenarnya. About apa namanya antena wifi ini kecil-kecil banget. Udah, coba kita tinggal tes. Jangan lupa ya guys, teman-teman yang pemakai Mac, kalau ada kendala boleh hubungi kami di April Mac di Grand ITC Permata Hijau. Oke kan, oke teman-teman, ini udah bagus kan ya.